Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babut tasi'u wal ishruna fi fadilatir ramyi. Situ ya. Ini adalah bab yang ke-29 ya, dalam prolog kitab Tanqihul Qaul fi fadilatir ramyi, di dalam menerangkan fadilah ya, keutamaan ar-ramyi, memanah ya. Ramyi itu memanah, ai ramyi siham ya. Ramyi itu maknanya melempar ya, melempar anak panah, namanya memanah gitu ya, memanah. Kalau yang dilempar batu apa namanya? Nyambit gitu ya. Tapi kalau yang dilempar anak panah namanya memanah gitu ya. Jadi ada keutamaan memanah. Li ajli qitalil kufari, yakni karena melawan orang-orang kafir ya. Jadi memanahnya untuk melawan orang-orang kafir. Li'a'la idinillahi ta'ala ya, karena meninggikan agama Allah ta'ala. Jadi keutamaan memanah di sini adalah karena untuk meninggikan agama Allah, yakni untuk melawan orang-orang kafir. Ada satu hadis ya dari baginda Nabi SAW, kullu syai'in laisa fihi dzikrullahi lahwun wa la'ibun illa arba'ah ya. Jadi semua atau segala sesuatu yang tidak ada di dalamnya zikrullah gitu ya, fahuwa lahwun wa la'ibun, itu sih dianggap senda gurau saja, main-main doang. Jadi segala sesuatu yang di dalamnya itu tidak ada zikrullah ya, tidak ada mengingat Allah, maka itu dianggap senda gurau dan main-main saja. Illa arba', kecuali 4 keadaan. Yang pertama, mula'abatur rajuli imra'atahu, bercandanya seorang suami kepada bininya ya, bercandanya seorang suami kepada bininya ya. Suami bercandain bininya gitu ya, ngerayu-rayu atau diledekin bagaimana, pokoknya jadi girang nih bini gara-gara suaminya, walaupun itu isinya senda gurau, walaupun itu terkadang di situ lalai dari mengingat Allah, tapi ini enggak dianggap perkara yang sia-sia ya. Mula'abatur rajuli imra'atahu ya, bermain-mainnya seorang suami kepada bininya. Makanya kita sama bini kalau bercanda ada pahalanya tuh ya, ada pahalanya. Candanya jangan yang nyakitin gitu ya, canda yang benar-benar emang bikin girang bininya. Iya bu, ngapa? Saya lihat-lihat ibu kayak beras 2 karung. Itu sih bukan bercanda namanya. Itu bukan bercanda tuh namanya gitu ya, nyakitin juga. Tapi kalau diajak main segala macam gitu ya, gitu. Lalu yang kedua, wa ta'dibur rajuli farasahu ya, mendidik atau melatihnya seseorang akan kudanya, melatih kuda yang melatih kuda. Itu pun termasuk bagian yang bukan sia-sia. Lalu wa masyuhu 'alal ghardain,
Ya, berjalannya seorang di atas dua alat. Dua alat ini memanah. Ya, ada busurnya, ada anak panahnya. Ini pun bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang sia-sia. Lalu wa ta'limur rajuli as-sibahah. Ya, belajarnya seseorang akan sibahah, berenang. Dan juga perkara yang tidak sia-sia. Jadi bercandain bini gitu ya, ngelatih kuda, memanah, dan yang keempat belajar berenang. Ini bukan perkara yang sia-sia. Artinya apa? Ada pahalanya. Maka disebutkan di sini termasuk fadilah memanah, yakni memanah untuk melawan orang-orang kafir. Jadi kalau kita mau latihan panah, niatin tuh. Ya, ini saya mau belajar panah biar nanti kalau saya diperlukan saya bisa lawan orang kafir pakai panah ini gitu. Ente nggak belajar panah, kali-kali ada lomba dapat hadiah kan lumayan. Nah itu jadi sia-sia nanti. Ya, jadi niatinnya apa ya? Buat bisa ngelawan orang kafir, li'a'la'i dinillahi ta'ala, untuk bisa meninggikan agamanya Allah. Ya, memperjuangkan agamanya Allah, memenangkan agamanya Allah. Niat memanahnya gitu, maka memanah itu jadi kebaikan, jadi pahala buat dia. Al-babu thalathuna fi fadilati birril walidain. Dan ini adalah bab yang ke-30 di dalam menerangkan fadilah, ya, keutamaan birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baina aki walidayhi wa baina iblisa finnari illa tabaqatan wahidatan fahuwa jaru iblisa finnari. Ya, laisa baina aki walidayhi, tidaklah ada antara orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wa baina iblisa, dan antara iblis, finnari, dalam neraka itu, illa tabaqatan wahidatan, melainkan hanya satu tingkatan. Ya, jadi orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, sama iblis, dalam neraka itu timbang satu ikatan, ya, satu tingkatan, ya, satu tingkatan gitu ya, satu tempat. Fahuwa, maka orang itu, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jaru iblisa, adalah tetangganya iblis, finnari, di dalam neraka. Hati-hati nih, ya, urusan bab durhaka sama orang tua. Ini perihal bab durhaka, Allah Ta'ala balas orang yang durhaka sama kedua orang tuanya dengan balasan yang kontan di dunia. Ini kontannya di dunia bukan sebagai pembalasan yang enggak berlanjut di akhirat. Ini kontan di dunia, di dunianya Allah perlihatkan nih balasan buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nanti di akhirat lebih lagi. Ya, orang kalau di DP-nya berat, cicilan makin berat begitu. Ya, di dunia dikontanin sama Allah. Ya, makanya orang yang durhaka sama orang tuanya jarang yang senang hidup di dunianya. Di akhirat makin susah. Alhamdulillah. Ya, kayaknya jangan durhaka sama orang tua. Ya, jangan durhaka sama orang tua. Walaysa baina bari walidayhi wa bainal anbiya'i fil jannati illa darajatan wahidatan fahuwa jarul anbiya'i fil jannah. Ya, dan tidaklah ada di antara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa bainal anbiya'i, dan orang yang wa bainal anbiya, dan para anbiya, ya, fil jannah, dalam surga itu, illa, melainkan darajatan wahidatan, ada pada derajat yang satu. Nah, kalau orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
Dan antara para nabi-nabi nanti di sorga itu tidaklah orang yang berbakti melainkan satu derajat ya sama para nabi. Fahuwa, maka orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jarul anbiya'i fil jannah, adalah dia tetangganya para nabi di sorganya Allah. Ya, mudah-mudahan termasuk kita orangnya. Sebab bab urusan berbakti dan durhaka ini tidak selesai cuman di dunia, tapi urusan berbakti ini terus berlanjut walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Ya, jadi nggak habis di dunia orang tua hidup doang terus kita berbakti, enggak. Orang tua sudah meninggal dunia pun kita masih diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, masih diwajibkan berbakti. Ada nggak batasan anak itu hilang nurutnya orang tua? Bakti kan kita nurut ya orang tuanya. Itu dalam ayat Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ya. Wa wassaynal insana, dan kami telah wasiatkan, kata Allah Ta'ala, kepada manusia itu husna, ya, kepada orang tuanya berbuat baik, ya, berbuat baik gitu. Berbuat baik ini dalam urusan bakti, ya, berbuat baik itu dalam urusan bakti, gitu. Kata guru-guru, kalau kita umpama gini, ada orang atau orang tua ngasih kita satu gitu ya, terus kita balas dua, ya, itu baru sekedar baik katanya. Orang tua kasih kita satu nih, kita bagi dia dua, itu masih baik. Tapi kalau orang tua itu bagi kita satu, kita balas 100 gitu, itu berbakti itu katanya. Ya, artinya benar-benar kasih yang lebih sama orang tua, begitu. Nah, ini orang tua tuh ada hak untuk dibaktikan dari kita sebagai anaknya, ada hak. Nah, urusan berbakti berarti wajib gak? Nah, wajib, karena haknya mereka dapat baktian dari kita, maka berbaktinya kita kepada orang tua wajib. Dari mana? Wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya, karena Allah Ta'ala yang wasiatin, Allah yang perintahin. Kalau Allah perintahin jadi wajib, ya, jadi wajib. Apa batasannya? Apa ukurannya? Selama tidak ada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ada ibu sama anak yang ngomong, "Nah, besok kamu nyolong di pasar ya." Suruh nyolong di pasar. Nyolong maksiat bukan? Tapi perintah ibunya, kerjain jangan. Nah, jangan. Ya, la ta'ata fi makhlukin, la ta'ata bi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada urusan perkara maksiat kepada Sang Pencipta, yang ada. Ya. Maka dikatakan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Maka jika lo memaksa keduanya kepada dirimu, orang tua kita maksa itu nih. Ya, untuk apa? Litusyrika, agar berbuat syirik kamu bi kepadaku ma laysa laka bihi ilmun, pada perkara yang bagimu tidak ada ilmunya, enggak ada pengetahuannya. Fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati keduanya. Nah, kalau orang tua udah nyuruh kita berbuat syirik sama Allah, ya, berbuat maksiat pada Allah, jangan ikutin. Ilayya marji'ukum, hanya kepadaku tempat kembalinya kamu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya, maka nanti kata Allah Ta'ala
Dalam firman-Nya, aku akan khabarkan kepada kamu dengan apa yang kamu kerjakan itu. Ya. Ini ayat nih asbabun nuzul itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang cinta sekali kepada ayahnya dan ibunya, terkhusus ibundanya, begitu. Cuman disayangkan pada saat datang hidayah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengikut kepada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya nggak senang hati. Kata ibunya, saat sayang sama ibu, sayang bu, sayang bener. Saat mau tinggalin agama Muhammad buat ibu, begitu. Dilema di sini. Ya, satu sisi ini urusan keimanan, satu sisi urusan kecintaan. Cinta ibunya, begitu. Dia nggak pengen juga ibunya sakit hati gara-gara nggak diikutin, nggak pengen juga ngelepas keimanan kepada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bagaimana? Datang ke Rasulullah, nanya, ya Rasul, bagaimana ini ibu saya begini. Itu turun ayat tuh. Ya, wasainal insana biwalidayhi husna. Ya, dan kami telah wasiatkan kepada manusia, kepada orang tuanya untuk berbuat baik. Ini berbuat baik sama orang tua, kira-kira orang tuanya yang Islam saja atau yang kafir juga mesti kita berbuat baik sama dia. Kalau ada orang tua kafir, kita anak yang Islam nih mesti berbuat baik nggak juga sama dia? Mesti. Nggak ada batasan agamanya, nggak ada, mesti. Hati orang tuanya kafir. Anak Islam, orang tua kafir, anak masih wajib berbuat baik sama orang tuanya. Begitu. Tapi ini ayat turun, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kalau keduanya udah memaksa kepada dirimu agar kamu berbuat syirik kepadaku, maka jangan ikutin keduanya. Ilayya marji'ukum, hanya kepadaku tempat kembali kamu. Maka saat ini pulang ke rumahnya. Ya, saat pulang ke rumahnya, ibunya nanya lagi, gimana saat kamu sudah tinggalkan agama Muhammad? Apakah kamu sudah kembali lagi kepada agama kita yang semula? Dibilang sama ibunya, maafin bu, saya nggak bisa kayak gini bu. Saya tetap mempertahankan agama ini bu. Ini hidayah buat saya. Kata ibunya gini, bener-bener kamu ya, begitu. Kamu bilang cinta sama ibu, ternyata cinta kamu bohong sama ibu. Wah, dilema, nangis. Gimana keadaannya? Tapi ingat sama firman Allah, ilayya marji'ukum, ya, hanya kepadaku tempat kembali kamu, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka nanti kelak akan aku khabarkan kepada kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Akhirnya ya, saat ngomong gini, seumpama ibu punya 100 napas. Napas ibu keluar satu demi satu dari diri ibu sampai akhirnya habis 100, saya tidak akan pernah tinggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Apa kata ibunya? Bener-bener lo ya, gitu bahasa kita, bener-bener lo ya, biarin lo. Marah ibunya nih sama anaknya. Ya, kalau kamu nggak juga balik kepada agama kita yang semula, ibu nggak mau makan, nggak mau minum. Bingung. Dia takut juga ibunya sakit gitu ya. Tapi memang udah ayat itu turun, akhirnya udah pergi aja saatnya. Hari pertama nggak kelihatan balik, hari kedua nggak kelihatan balik. Ya, ibunya sedih nih, nggak makan nggak minum beneran di rumahnya. Sampai hari ketiga, ya, tuh ibunya kata gini, aduh bener-bener nih anak gua gitu ya. Dia nggak pulang-pulang, udah gua nggak makan nggak minum, lapar lagi gua begitu. Ibunya lapar, begitu, laparan. Pas hari keempatnya nggak pulang juga, nggak balik juga saat kepada agama semulanya, karena nggak tahan lapar nih ibu, akhirnya makan juga begitu. Selamat nggak? Selamat tuh. Itu fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka nanti kelak akan aku khabarkan kepada kamu dengan apa yang kamu kerjain. Udah, urusan iman pegang iman sama Allah Ta'ala, keimanan kepada Rasulullah SAW. Urusan ibunya nggak makan juga lapar, makan diri begitu ya. Makanya kalau umpama
ame bini gitu ya, ame anak, jangan makan mulu yang tanyain, lu makan belum, temu lagi makan belum, pakai SMS WhatsApp ya. Yang udah makan belum gitu. Jangan makan mulu, tanyain sholatnya, ibadahnya. Kalau urusan bab makan sih dia lapar, makan sendiri nanti begitu. Iya, nyari sendiri. Biar kadang nggak ketemu nasi juga bangsa wafer biskuit dimakan juga apa dia. Iya. Urusan bab makan sih lapar ya makan diri, tapi yang mesti kita utamakan apa? Bagian urusan agamanya. Udah sholat belum? Mau ngapain belum sholat dah gitu. Ya, saya ingat dulu Al-Walid Ma'alim Syafi'i itu abah saya. Asal dipulang malam nih sampai rumah jam 9, setengah 10. Ya, saya buka pintu depan tuh. Yang ditanyain nggak pernah nanya udah makan belum nggak, membayang belum, nah kita tanya kita, membayang belum. Kalau kita bilang udah diem sampai kamar tuntun aja. Kalau belum sembahyang, dia kata gini, mau ngapain lu hari belum sembahyang? Tuh kita kayak dipecut hati itu. Cuman ngomong gitu doang, nggak marah, cuman gitu, mau ngapain lu hari belum sembahyang? Cuman perasaan kayak dipecut hati kita, langsung sembahyang. Dia habis sembahyang, kamar abak lagi, biar tanyain lagi gitu, ya, udah sembahyang belum? Udah, enak kalau yang udah itu, tenang hati kita. Nah, jadi nggak tanyain lu makan belum, udah. Ya bab-bab dunia nggak penting, tapi urusan akhirat utamain ya. Sebab urusan bab makan, dia lapar ya makan diri, gitu ya, dia lapar makan diri. Hati nasi yang kemarin juga kalau masih dilapar gitu, digoreng juga jadi enak makanya, begitu ya. Nah, itu urusan bab makan. Makanya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu nanti adanya di sorga bersama para anbiya ya. Jadi urusan bakti sama orang tua tidak sebatas masih hidupnya, tapi bahkan setelah wafatnya masih dipaksa kita, masih diwajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua masih hidup berbaktinya gampang, susah. Orang tua masih hidup nih, berbaktinya gampang, susah. Bahasanya begini, kalau orang tua pegel, anak pijitin segitu. Orang tua masuk angin, anak kerokin segitunya, masih kebaca, kegampang dilihatnya. Masih banyak orang yang gagal di situ. Apalagi bab berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita nggak mijitin lagi, nggak ngerokin lagi, tapi ada bagian-bagian yang mesti kita kerjakan di dalam menyertakan doa-doa untuk keduanya. Ya, untuk keduanya mintain doa sama Allah Ta'ala, ya Allah ampunin orang tua saya. Mudah-mudahan kau jadikan kuburnya lapang, terang, raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kau jadikan surga tempat kembalinya orang tua saya. Gitu. Itu termasuk bagian bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Banyak orang yang gagal di sini, bahkan lebih banyak daripada orang tua yang masih hidup. Ya, banyak anak yang jangankan suruh doain, ingat aja sama orang tuanya yang udah meninggal, susah, lupa sama orang tua. Ya, nggak ingat seolah-olah dia lahir dari batu. Nggak ada rasa pengen jaga nama baik orang tuanya. Ya, orang tua tuh seneng kalau anak-anaknya pada rukun. Ini anak udah berantem berkelahi, timbang gara-gara urusan ya perkara apa warisan yang ditinggalin sama orang tuanya. Sedih orang tua. Kalau umpama anak keturunan bisa memanfaatkan warisan itu dengan sebaik-baiknya, yang ninggalin warisan seneng nggak? Seneng, ada pahala, apalagi jadi jariah buat dia. Tapi kalau umpama warisan yang ditinggalin justru bikin rusak keluarga yang punya warisan, sedih ya, sedih. Seolah-olah gini, tahu gitu dulu saya masih hidup saya bikin masjid dah semuanya gitu, seolah-olah tuh begitu. Ketimbang kesisaan kagak seberapa, apalagi banyak lagi, tapi timbang buat berantem anak keturunannya, naudzubillah min dzalik. Ya, enggak jadi manfaat. Sian ya, kesianan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti ya kepada kedua orang tua kita. Man barra liwalidayhi inda hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun saleh. Siapa anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, masih hidup kedua orang tuanya, ya,
wa barra ba'da wafatihima, dan juga berbakti kepada orang tua yang setelah meninggal dunianya, fahuwa waladun saleh, itu anak soleh, ya anak soleh. Tapi man aqa liwalidayhi inda hayatihima wa aqa ba'da wafatihima fahuwa waladun taleh. Siapa anak yang durhaka sama kedua orang tuanya masih hidup, orang tua durhaka dia, wa aqa ba'da wafatihima, dan juga dia durhaka kepada orang tuanya setelah meninggalnya. Orang tua masih hidup dia durhaka, orang tua sudah meninggal juga dia durhaka, fahuwa waladun taleh, itu anak taleh, bukan soleh tapi taleh. Waliyadzubillah. Apa anak taleh? Anak taleh itu anak yang disesalkan kelahirannya sama orang-orang sedunia. Seolah-olah orang pada ngomongin, ngapain mesti lahir anak model begitu? Gitu. Itu anak taleh, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang saleh, keturunan kita juga keturunan yang saleh, ya, dan Allah jauhkan kita daripada ketalehan. Ya. Makanya dalam hadis dinyatakan birru abaakum tabarrakum abnaukum, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka niscaya nanti akan berbakti kepadamu anak-anakmu. Jadi kita kalau pengen anak kita berbakti sama kita, caranya satu, kita orang mesti berbakti dulu kepada orang tua kita, ya. Begitupun sebaliknya, kalau kitanya durhaka sama orang tua kita, waliyadzubillah, dikhawatirkan anak-anak kita juga nanti bakal durhaka sama kita. Jadi kita dulu nih, kalau kita pengen anak kita bakti sama kita bakti sama orang tua kita. Urusan bakti sama orang tua enggak selesai di dunia, masih ada kesempatan buat kita. Umpama dulu kita orang tua masih hidup, kita jahat sama dia, gitu ya. Orang tua punya pengen, kita nggak pernah indahin, kita kecilin, kita entengin, kita maki-maki orang tua kita. Sekarang udah meninggal dunia, masih ada kesempatan buat berbakti? Masih, ya, masih. Man aqa liwalidayhi inda hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun barrun. Siapa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dulu masih hidup, orang tuanya durhaka, wa barra ba'da wafatihima, lalu dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya setelah meninggalnya orang tua, fahuwa waladun barrun, ini disebut anak berbakti. Jadi biar kata dulunya dia durhaka sama orang tua masih hidup, sekarang orang tua udah meninggal dunia, kita sesalin, ya Allah, ya Rabb, hamba menyesal ya Allah, dulu sedikit kebaikan hamba sama orang tua lagi punya pengen, hamba patahin mulu, hamba gak pernah indahin ya Allah. Ampunin dosa-dosa keduanya ya Allah, jadikan kesempatan buat saya bisa berbuat baik ya Allah. Jauhkan keduanya daripada siksa kubur, daripada azab kubur ya Allah. Hamba menyesal ya Allah. Ini kan bagian bakti orang sama orang tua yang udah meninggal, kan doain tuh, dia gak putus, dirapin semuanya yang berantakan dulu, ya. Maka pada saat itu anak ini dikatakan fahuwa waladun barrun, ini anak berbakti. Jadi masih ada kesempatan buat kita. Seumpama dulu orang tua masih hidup kita durhaka, maka sekarang masih ada kesempatan buat kita selama masih ada napas dalam badan kita untuk kita jadikan diri kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Masih ada kesempatan. Tapi umur saya udah 70, jangan umur 70, umur 140 lagi asal masih napas dalam diri kita. Ya, orang tua udah meninggal 80 tahun yang lalu lagi umpama. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak keturunan kita juga jadi anak-anak yang berbakti kepada kita, ya. Jadi caranya gitu. Kalau kita mau punya anak yang berbakti, kita dulu berbakti sama kedua orang tua kita. Ya. Dikit lagi dah. Ada cerita tuh dulu. Ada seorang bapak gitu, seorang ayah di satu kampung, kedengaran beritanya kemana-mana, lagi dipukulin sama anaknya, diseret-seret keluar sama anaknya,
tarik, pukulin, tendangin segala macam. Kepala kampung nih akhirnya dengar berita ini. Ditanya siapa ya yang lagi dipukulin sama anaknya? Si Fulan bin Fulan yang rumahnya di sana. Dia pantas gitu ngomongnya. Oh dia pantas. Jadi ini kepala kampung tahu urusan, ya tahu urusan. Ternyata memang ini bapak yang dipukulin sama anaknya, diseret sama anaknya dulu dia juga begitu pernah mukulin bapaknya. Begitu datang nih akhirnya orang kampung mau misahin dah, kasihan bapak takut mati tangan anaknya kan. Bisain, akhirnya dibilangin, saya ingat kejadian kamu dulu, kata nih kepala kampung. Akhirnya ini bapak ini yang lagi dipukulin anaknya juga ngomong, saya juga menyadarin dan saya terima apa yang saya rasakan saat ini karena perkara dulu diri saya kepada bapak saya. Cuman yang saya heran satu, apa yang diheran? Dulu saya nggak sampai nyeret bapak saya ke depan rumah. Saya mukulin dalam rumah. Sekarang saya dipukulin dalam rumah, diseret dan dipukulin di luar rumah. Artinya apa? Lebih dari apa yang dilakukan dulu. Gitu, hati-hati tuh. Ya, urusan bab durhaka dulu kita durhaka sama orang tua kita satu. Naudzubillah min dzalik, khawatir anaknya lebih daripada urusan dulu tuh bapak durhaka sama orang tuanya. Dulu nggak pakai nyeret dia. Sekarang dia diseret sama anaknya keluar rumah, dipukulin di luar. Begitupun urusan bab baktinya. Ya, mudah-mudahan kalau kita bakti sama orang tua kita, anak keturunan kita akan lebih bakti lagi sama kita insyaallah ya, insyaallah. Insyaallah. Sudah ya. Al-babu hadi wa salatuna fi fadilati tarbiyatil auladi wallahu a'lam.